Soal hemat, udah pasti hemat ya. Aku di sini nggak akan berbicara tentang rupiah. Halo teman-teman, selamat datang ya di channel aku. Perkenalkan aku Yulia. Salam kenal dan selamat datang di video pertamaku. Sebenarnya bukan video yang pertama. Sudah ada beberapa video sederhana berupa kegiatan pendakianku. Dan ini adalah kali pertamanya aku berbicara langsung di depan kamera. Karena jujur, aku bukanlah pribadi yang betul-betul percaya diri ketika berbicara di depan kamera. Teman-teman bisa tonton sendiri ya di video-video sebelumnya. Sangat jarang aku ngomong langsung di depan kamera. Dan ini adalah kali pertamanya. Semoga tidak terlalu buruk ya. Nah, kedepannya aku ingin bikin konten mengenai sharing pengalamanku pribadi mengenai kehidupan minim sampah. Namun perlu aku tekankan, mumpung ini masih di awal, perlu teman-teman ketahui bahwa aku ini bukan penggiat alam, bukan penggiat lingkungan, bukan juga pencinta alam. Aku hanya berusaha menikmati sesuatu yang sudah Tuhan titipkan, menikmati lingkungan yang sudah Tuhan titipkan dengan cara-cara yang sederhana. Karena aku nggak bisa melakukan hal-hal besar untuk pelestarian alam, jadi lewat konten ini aku berharap, berusaha supaya aku lebih giat lagi, supaya aku lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan minim sampah. Untuk sharing kali ini, aku ingin berbagi pengalaman pribadi menggunakan menstrual pad reusable. Apa itu menstrual pad reusable? Jadi, menstrual pad reusable ini adalah pembalut yang dapat digunakan berulang kali. Jadi, bisa dicuci kembali, bisa dipakai lagi. Dalam istilah Jawa itu ada istilah baringgo, umbah garing jinggo. Jadi apa itu? Jadi bisa dicuci, lalu dikeringkan, dan kemudian dipakai lagi. Apa nggak ribet sih? Masalah ribet itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Bagiku pribadi tidak ribet, karena sebelum aku menggunakan menstrual pad reusable ini, aku selalu mencuci sebelum tak buang. Jadi aku pastikan dulu dia bersih, baru aku buang. Ketika aku beralih ke menstrual pad ini, aku sama sekali tidak merasakan hal ribet, capek. Jika aku flashback sedikit ke tahun 2008 lalu, saat itu aku kelas 2 SMP, yaitu pertama kalinya aku dapat, dan mama ngajarin pakai pembalut dari kain sekitar 30-50 cm itu ditekuk-tekuk, dan aku pakai untuk ganti pembalut. Tapi itu tidak bertahan lama sih. Kemudian aku beralih kembali ke pembalut sekali pakai. Nah, baru-baru aja udah hampir 1 tahun ini aku menggunakan menstrual pad reusable. Kali ini aku memakai menstrual pad merek Babyos. Awalnya aku tidak memakai merek Babyos, merek X, yang juga sama-sama pembalut reusable. Namun aku tidak akan share ke teman-teman tentang pembalut tersebut karena bagiku pribadi pembalut itu tidak recommended, tidak oke. Mulai dari desain hingga kualitasnya benar-benar tidak aku rekomendasikan ke teman-teman. Nah, sangat bersyukur ketika aku menemukan pembalut ini, Babyos. Dari mulai motif hingga kualitasnya aku betul-betul cocok, dan aku berani rekomendasikan ke teman-teman untuk menggunakan menstrual pad ini. Untuk desainnya aku benar-benar suka. Aku beli yang polos dan motif kucing seperti ini. Babyos menyediakan banyak ukuran, warna, dan juga motif yang beragam. Teman-teman bisa cek sendiri ya di katalognya. Bisa juga langsung kunjungi Instagram Babyos. Tersedia banyak varian motif dan ukuran mulai dari pasek basic hingga yang lain. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan ya. Aku cuma punya 5. Aku pakai gantian dengan menstrual pad yang sebelumnya. Tujuanku supaya tidak mubazir, kan sayang juga kalau tidak terpakai. Kelebihan dari pembalut ini yang pertama, dia nggak terlalu tebal, nggak ganjel, dan lembut ketika dipakai. Nggak tahu bahannya apa, aku kurang paham. Yang pasti aku bisa pastikan, bisa jamin kalau mens pad ini betul-betul lembut dan nggak bikin ruam. Cara pakainya mudah, seperti ketika kita memakai pembalut biasa. Namun bedanya kalau pembalut biasa itu ada perekatnya. Kalau yang ini itu memakai kancing ceklip, nggak tahu ya sebutannya apa. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Yang kedua,
menspad ini sangat aman, nggak bikin bocor ataupun tembus. Jadi meskipun berbahan dasar kain, aku pede-pede aja karena aku yakin dia nggak akan tembus. Jadi teman-teman kalau mau pakai juga dipastiin saat itu lagi deres atau enggak. Kalau misal lagi deres, biasanya kan haid hari pertama, hari kedua itu kan lagi deres-deresnya. Kalian bisa pakai menspad yang night. Jadi aman dipakai seharian. Namun kalau kalian mudah iritasi, setiap 4 jam sekali harus ganti. Pernah suatu ketika aku kerja lembur dari mulai jam 7 hingga jam 7 malam, aku pakai menspad ini dan betul-betul aman, sama sekali tidak tembus, tidak bocor. Padahal waktu itu aku lagi deres-deresnya. Yang ketiga, menspad ini sangat mudah dicuci. Jadi cukup diguyur dengan air mengalir, darahnya akan turun. Setelah itu tinggal dicuci pakai sabun mandi aja sedikit, dia udah bersih. Setelah dicuci, kalian cukup jemur di bawah genteng, dia akan cepat kering. Aku juga begitu pengalamannya. Setelah tak cuci, aku jemur di bawah genteng, besoknya udah kering dan langsung bisa dipakai lagi. Kalau nggak mau amis, cukup direndam pakai pewangi pakaian, dia udah hilang darahnya. Sebenarnya BBOS ini nggak meninggalkan bau amis darah. Entahlah, menstrual pad ini betul-betul recommended. Gampang lipatnya, gampang dibawa-bawa, cukup dimasukkan ke kantong kecil seperti ini, lalu dimasukkan tas, beres. Bisa dibawa untuk jaga-jaga kalau datang haidnya mendadak secara tiba-tiba. Soal hemat, udah pasti hemat ya. Aku di sini nggak akan berbicara tentang rupiah karena nggak kompeten di situ. Aku pribadi merasa lebih hemat ketika menggunakan menspad ini. Terasa sekali ketika awal-awal pandemi. Ketika keuangan sedang menurun, namun ketika mens kan kita harus tetap mengeluarkan uang untuk beli pembalut. Namun sangat bersyukur aku sudah mempunyai menspad ini, jadi aku tak perlu repot-repot untuk keluar mencari pembalut ketika haid. Jadi begitulah teman-teman sharingku pribadi mengenai BBOS, mengenai pembalut reusable ini. Jika ada salah kata, salah kalimat ataupun menyinggung teman-teman, saya Yulia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan perlu aku tekankan bahwa ini tuh bukan endorse, ini adalah review jujurku tentang pembalut ini. Jadi ini betul-betul bukan endorse, jujur dari pengalaman pribadiku. Oke teman, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Terima kasih sudah mensupport aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari!